Dengan siapakah David da Silva ribut? Dengan pelatih atau bobotoh? Serba-serbi Liga 1, berita klub Liga 1, dan berita seputar Timnas Indonesia. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Jelang menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-24, Persib Bandung diterpa isu kurang sedap, yakni adanya ketegangan antara pelatih dengan pemain, bahkan pemain dengan supporter. Salah satunya adalah David da Silva. Diketahui usai banyaknya pemain Persib yang terpapar COVID, pihak staf Persib menerapkan aturan ketat pada pemain demi menghindari terpapar lagi, yang ujung-ujungnya akan merugikan Persib karena harus absen. Diketahui staf dari Persib melarang para pemain untuk meninggalkan tempat menginap dengan alasan apapun. Ternyata peraturan ini membuat sejumlah pemain Persib tak senang. Salah satunya adalah David da Silva. Dalam unggahan Instastory-nya, David seolah emosi pada peraturan ini. Apakah Anda pikir kami adalah anjing yang dikurung dan bahkan tak bisa makan di restoran yang dipesan bersama keluarga Anda? Menjadi lebih manusiawi dan berhenti berbicara omong kosong. Protokol diikuti dan saya akan melanjutkan kehidupan normal saya. Saya menjadi manusia, seorang pemain sepak bola dan bukan tahanan, tulis David da Silva. Buntut dari tulisan ini, pihak staf Persib khususnya pelatih Robert Rene Albert bereaksi. Menurut Rene Albert, dalam laga kontra PSIS nanti dirinya tak akan memilih siapa pemain yang akan bermain. Dirinya membebaskan siapapun pemain Persib boleh bermain asal siap. Dirinya mengaku peraturan ini dibuat agar tak ada pemain yang terpapar dan bisa tampil untuk Persib tanpa harus dikarantina. Pasalnya menurut Rene Albert, ketika pemain dikarantina, bukan hanya tim yang rugi karena kehilangan pemain, namun juga performa pemain jauh jadi turun lantaran tak latihan. Pemain ketika jalani karantina itu bukan hanya merugikan tim karena tim akan kehilangan pemain, tapi pemain itu pun akan menurun performanya karena tak latihan selama karantina. Tapi jika memang peraturan ini membuat mereka kecewa, saya bebaskan di laga selanjutnya bagi siapapun yang ingin bermain. Saya tidak akan memilih, silahkan saja jika ingin main asal sesuai dan hasilnya positif, ujar Robert Rene Albert. Cie, ngambek nih. Jika ditanya tim manakah yang memiliki pertahanan paling bagus di Liga 1 2021-2022, jawabannya bisa dilihat di tabel klasemen. Di situ akan terlihat tim mana yang paling sedikit kebobolan. Ya, dua tim biru yang ternyata tim yang paling sedikit kebobolan sejauh ini, yakni ada Arema dan Persib Bandung, yang sejauh ini baru kebobolan 15 gol, disusul Bayangkara FC dan Bali United. Jika demikian, berarti ada pemain belakang yang paling apik sejauh ini. Siapakah dia? Jika bicara kontribusi dan konsistensi, tentu duet Arema yang paling konsisten, yakni Bagas Adi dan Sergio Silva. Pasalnya dari 24 laga, keduanya hanya absen 3 kali saja dan jarang sekali digantikan. Namun ini artinya jika dua pemain ini tak hadir atau absen, bisa dipastikan Arema pun kebobolan. Jadi Bagas dan Sergio itu utama di Arema. Lalu bagaimana dengan Persib?
Sejauh 23 laga ini, Persib selalu gonta-ganti pemain belakang. Padahal dua pemain utama adalah Nick Kuipers dan Victor Igbonepo. Namun keduanya sering absen, terutama Victor yang sering absen karena harus membela timnas Indonesia. Namun para pelapisnya seperti Jupe, Kakang, bahkan Supardi Nasir sejauh ini masih cukup bisa mengimbangi, walaupun tak setangguh duet Nick dan Victor. Jika di Arema, keduanya adalah menonjol, di mana Bagas Adi adalah raja free kick, sementara Sergio Silva adalah raja tackle. Sementara berbeda dengan di Persib. Dan tentu Nick Kuipers lah yang paling menonjol dalam hal ini. Pemain yang terkenal dengan sebutan The Beast alias si buas ini adalah salah satu back paling ditakuti striker lawan di Liga 1. Bahkan striker sekelas Ezechiel Duasel dan Marco Simic saja mengaku paling malas jika harus berduel dengan Nick Kuipers. Pasalnya pemain ini selain cerdik dan kuat, Nick juga terkenal dengan liciknya. Menurut sejumlah striker di Liga 1, liciknya Nick Kuipers adalah ia sering memprovokasi pemain lain agar terpancing emosinya dan akhirnya berbuah kartu. Tapi itulah taktik dan sifat seorang bek sejati. Bahkan Marco Simic dan Ezechiel Duasel saja mengaku lebih baik bermain bersama Nick ketimbang harus menghadapi Nick. Dan nampaknya Nick Kuipers akan terus menjadi momok striker lawan saat menghadapi Persib hingga 2 musim mendatang. Pasalnya kabarnya Nick akan ditambah masa kontraknya menjadi hingga akhir tahun 2023. Dari PSS Sleman, kasus Arun Evan yang diusir wasit saat menghadapi Barito tampaknya akan semakin panjang. Usai pihak PSS tak terima dengan keputusan Komisi Disiplin PSSI yang menjatuhkan hukuman tambahan pada Arun Evans. Sebelumnya, Arun Evan telah dijatuhi hukuman larangan tampil sebanyak 2 pertandingan dan denda sebesar 20 juta rupiah. Namun ternyata Komisi Disiplin PSSI menambahkan hukuman kepada Arun Evan dengan 4 pertandingan lagi. Ini artinya Arun Evan akan absen membela PSS Sleman selama 6 pertandingan. Komisi Disiplin PSSI mengatakan hukuman tambahan ini lantaran katanya Arun Evan mengucapkan kata-kata kotor pada pemain Barito dan wasit yang memimpin laga kala itu. Itu pun Komisi Disiplin PSSI mengetahuinya lewat ucapan dari hakim garis. Lah, aneh kan? Kenapa wasit utama nggak denger, tapi hakim garis yang jauh justru denger? Sementara wasit utama tidak bilang apa-apa. Jelas menurut pihak PSS Sleman ini aneh dan terkesan disengaja ataupun mengada-ngada. Jika memang Arun Evan mengucapkan kata-kata kotor, kenapa hakim garis yang justru mendengar? Padahal harusnya wasit utama yang mendengar. Namun menurut PSSI, hakim garis mendengar ucapan Arun Evan itu melalui alat komunikasi yang dipakai oleh wasit. Sementara wasit utama sedang sibuk mengatur para pemain di lapangan. Makin aneh aja nih Liga Indonesia. Dari Timnas Indonesia, mundurnya Timnas U23 di ajang AFF 2022 disayangkan Presiden AFF Mayor Jenderal Kep Samit. Bahkan AFF mengirimkan surat pada PSSI agar PSSI tetap memberangkatkan Timnas Indonesia. Namun surat itu ditolak oleh PSSI. PSSI mengaku terlambat jika harus menyusun skuad lagi. Ya, seperti diketahui Timnas U23 batal berlaga di AFF 2022 dikarenakan 11 pemain harus terpapar COVID-19. Aduh, Indonesia belum perang udah nyerah duluan. Kan bisa ambil pemain lain kalau emang yang 11 nggak bisa tampil. Gitu aja kok repot. Sementara itu, usai gagal di AFF Suzuki Cup 2020, Timnas Malaysia resmi menunjuk pelatih baru. Dan uniknya, Malaysia menunjuk mantan atasan Sintayong di Federasi Sepak Bola Korea, yakni KFA, Kim Pan-gon.
Penunjukan Kim ini banyak yang mengatakan jika Malaysia takjub pada racikan Sintayong, apalagi usai Malaysia takluk dari Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup 2020 lalu. Maka dari itu, Malaysia yang terkenal tak mau kalah dari Indonesia alias songong pun merekrut atasan Sintayong. Mungkin gini kali ya perkataan mereka, Indonesia pakai bawahannya, kita pakai atasannya, biar mereka tahu kita lebih kuat dari mereka. Ya, mungkin gitu kali pikiran mereka. Namun yang pasti ini membuktikan jika Sintayong benar-benar ditakuti oleh tim luar negeri dengan racikannya. Tapi di Indonesia malah dihina. Aduh, Indonesia. Salah, bukan Indonesia, tapi oknum Indonesia. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.